Shalom, puji Tuhan siang hari ini kita bisa bertemu kembali semua karena kebaikan, kemurahan dan keajaiban Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib dan penuh kuasa atas kehidupan kita. Dia mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Ini ibadah Raya 4, ibadah khusus, ibadah mukjizat. Saya percaya Bapak Ibu mungkin datang ke ibadah Raya 4, butuh pertolongan Tuhan, butuh jamahan Tuhan, butuh kuasa Tuhan untuk menjamah kehidupanmu. Saya tidak tahu pergumulan, masalah apapun kau hadapi sore hari ini. Tapi saya percaya, kita sama-sama percaya, kita masih punya Tuhan Yesus. Dia lebih berkuasa, lebih dahsyat, lebih besar atas setiap masalah apa yang kita hadapi. Amin. Kita sama-sama lihat dalam satu kisah di Yosua 6 ayat 1 sampai 22 di sini. Ini menceritakan tentang Yeriko, runtuhnya tembok Yeriko. Sama-sama kita baca dalam firman Tuhan. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Yeriko sebagai kota yang tak terkalahkan. Kenapa? Karena dilindungi oleh dewa-dewa. Dia memiliki tembok yang tebal, sekitar mungkin 14 meter tingginya, tebalnya sekitar 6 meter. Kenapa dengan tembok demikian? Karena untuk menghalau, untuk menutup mungkin ada serangan-serangan musuh. Mereka membangunkan benteng-benteng yang kuat. Maka kenapa ditutup? Karena orang-orang Israel di situ mengelilingi sudah kota tersebut. Karena apa? Karena mereka takut diserbu, diserang kota Yeriko. Makanya mereka membentengi, menutup pintunya agar orang Israel tidak masuk. Tetapi kuasa Tuhan yang bekerja, di ayat selanjutnya dikatakan di situ bahwa bangsa Israel mempunyai senjata pamungkas untuk mengalahkan setiap dari strategi manusia dari Yeriko. Dikatakan di situ di ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak. Dan dengan sorak yang nyaring, maka tembok itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Dijanji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Yosua menerima janji Tuhan itu. Setelah dia menerima janji Tuhan, dia mendengar janji Tuhan itu, apa yang Yosua lakukan? Di ayat selanjutnya dikatakan di sinilah, inilah butuh iman, ya, butuh tindakan di dalamnya. Ada kekuatan iman yang ingin saya bagikan siang hari ini. Yang pertama tentang berbicara tentang kekuatan iman. Kekuatan iman berbicara apa? Ada tindakan di dalamnya. Ada sesuatu pergerakan di dalamnya. Ketika kita menerima janji Tuhan untuk setiap kita. Janji Tuhan begitu banyak dalam firman Tuhan. Dan perjanjian lama, perjanjian baru untuk setiap kita. Janji firman Tuhan apa yang kau pegang dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan apa yang menjadi peganganmu, menjadi kekuatanmu ketika kau menghadapi badai masalah kehidupanmu. Saya berdoa untuk setiap jemaat Betania Stoya Malang. Mampu dan sanggup mengatasi badai bersama dengan Yesus. Amin. Untuk setiap kita. Makanya ketika Yosua mendengar firman Tuhan, mendapat janji Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-6, Yosua bin Nun memanggil para iman dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini apa? 10 perintah Allah yang diberikan oleh Allah kepada Musa. Dan 7 orang imam harus membawanya, 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut
Tuhan. Tabut Tuhan melambangkan apa? Kehadiran Allah ada di tengah-tengahnya. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah keliling kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Yang pertama tadi di ayat ke-6 katakan kemudian, tapi ayat ke-8 dikatakan segera. Sama-sama katakan segera. Segera. Berarti apa? Tidak ada penundaan. Ada tindakan di dalamnya. Katakan segera. Sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiup. Ada 2 sini yang saya bagikan tadi tentang kemudian dan segera. Berarti ada satu tindakan ketika ada Yosua menerima janji Tuhan itu, dia tidak melakukan penunda-nunda lagi. Dia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sampaikan. Dia harus melakukannya itu. Maka di firman Tuhan dikatakan, Roma 10 ayat 17 dikatakan sini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kekuatan iman, kita percaya dan bertindak di dalamnya. Meskipun kita belum melihat, meskipun kita belum disembuhkan, saya percaya oleh kuasa dan bilur Yesus, saya sehat, saya sembuh. Mungkin nyatanya masih saya sakit saat ini, tapi percaya firman Tuhan, oleh firman bilur Yesus saya sembuh, saya sehat, saya sembuh, saya sehat. Sehingga apa? Firman Tuhan itu merasuk dalam pikiran kita, mungkin sel-sel yang mati diaktifkan kembali, dikuatkan kembali untuk setiap kita. Mungkin ada masalah dalam pekerjaan kita. Saya percaya Tuhan, Kau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan baik pekerjaanku, keluargaku, kebutuhanku, keuanganku. Tuhan, Kau yang menyediakan bagiku, sebab Kau gembalaku yang baik untuk setiap kita. Amin. Yakobus 2:17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Percuma. Kita pandai baca firman Tuhan, kita pandai mungkin merenungkan firman Tuhan, tapi kita merenungkan harus ada tindakan, ada prakteknya juga dalam kehidupan ini untuk setiap kita orang percaya. Sehingga apa? Firman Tuhan itu bertumbuh, berakar kuat dan berbuah di dalamnya. Ada buah yang manis dirasakan mungkin orang sekitar kita. Hidup di dalam iman memerlukan apa? Keberanian untuk setiap kita. Beranian, mungkin ada masalah, tantangan. Mungkin kadang-kadang sebagai orang Kristen katanya apa? Ngeri-ngeri sedap ya. Ini ada masalah, dikejar-kejar utang, dikejar-kejar tagihan, belum dibayar, dikejar-kejar. Ngeri-ngeri sedap. Tuhan, kok belum ada jalan keluar ya Tuhan. Belum ada pertolongan ya Tuhan. Sampai kapan selesainya ini semua? Ya. Sampai kapan Tuhan? Mungkin ada yang saat ini, saya percaya setiap kita manusia pasti mengalami pergumulan, masalah-masalah pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Katakan apa? Dia tidak pernah terlelap tertidur. Dia selalu ada bagi setiap kita. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Lihat apa? Hampiri Tuhan. Dan iman percaya kita tertunduk, kita berdoa, menyerahkan segala persoalan kita. Kita datang kepada Tuhan untuk setiap kita. Kita datang hampiri Dia. Firman Tuhan dikatakan apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman yang berkuasa. Firman yang menyembuhkan, firman yang memberikan kekuatan untuk setiap kita. Orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan iman, itu bertindak. Sama-sama katakan bertindak. Saya harus bertindak. Pegang dadanya, yang masih punya dada semua? Ya, ya ini ada semua, saya harus bertindak. Bertindak apa? Mungkin ada firman Tuhan yang kau harus lakukan. Lakukanlah. Ketika engkau mendengar firman itu ada damai sejahtera, ada sukacita, bertindaklah. Minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang menolong engkau,
melakukannya, maka engkau akan melihat keajaiban Tuhan nyata atas hidupmu. Sehingga Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan setiap kita. Lakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, saya ingin bagikan di sini berbicara tentang ketaatan. Yosua ayat 6-10 dikatakan, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Itu berbicara apa? Tentang ketaatan. Di situ ada Yosua memberikan perintah kepada bangsa Israel apa? Janganlah bersorak. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Janganlah perdengarkan suaramu. Itu yang kedua. Terus disampaikan lagi apa? Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari, katakan aku itu Yosua mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Mungkin bangsa Israel ketika dia mengitari kota Yeriko tersebut, mengitari, mungkin ada main sama temannya, kan tapi tidak tertulis dalam Alkitab ya, tidak tercatat ya. Tetapi saya katakan mereka orang-orang yang taat. Di mana ada ketaatan, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Di mana ada ketaatan, kuasa Tuhan nyatakan atas kehidupanmu. Tuhan gampang kok untuk menyembuhkan setiap kita. Tuhan gampang kok untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Yang terpenting Tuhan mau perubahan hidupmu, perubahan karakter untuk setiap kita. Imanmu, percayamu di dalam Tuhan. Belajarlah taat akan firman Tuhan. Belajar kita engkau taat, satu taat kau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntunmu engkau kepada satu langkah lebih, satu level demi level, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupanmu. Belajarlah taat, sama-sama katakan taat. Ya, dalam kondisi, dalam masalah apapun yang kita hadapi, belajarlah taat akan firman Tuhan. Mungkin punya suami yang menjengkelkan, punya istri yang menjengkelkan. Firman Tuhan katakan, hormatilah suamimu, hormatilah istrimu sebagai teman pewarismu. Hormati mereka, doakan mereka. Saya percaya ketika engkau berdoa, ada kuasa Tuhan yang menjamah, yang memulihkan setiap keluarga kita. Amin. Mungkin ada masalah pekerjaan, kau mengalami masalah benturan dengan rekan kerjamu. Firman Tuhan katakan, kasihlah dia. Kalau ketimbulan amarah, kemarahan sama marah-marah yang gak menyelesaikan persoalan. Tetapi kasih Tuhan itu menutupi segalanya. Kasih Tuhan memberikan pengampunan untuk setiap kita. Sebab dia Tuhan mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus setiap kita. Dia sudah memberikan contoh kasihnya yang besar untuk setiap kita. Tinggal kita praktek kehidupan ini. Sehingga kasih Kristus itu kita pancarkan bagi orang lain. Bagi suami kita, bagi keluarga kita, bagi rekan-rekan kita. Sehingga apa? Kasih Kristus yang memberikan sukacita, memberikan kekuatan untuk setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Belajarlah ketaatan di dalam Tuhan. Saya percaya ketika ketaatan kau lakukan, kau akan melihat mujizat kuasa Tuhan yang nyatakan dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang ketekunan. Sama-sama katakan ketekunan. Di Yosua 6 ayat 11 dikatakan di situ, demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengidarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan bersiap, dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua bangsa itu juga mengelilingi kota tersebut. Mereka kembali lagi ke perkemahan, tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi dan mereka mengitari kota tersebut. Berapa kali? 7
kali. Totalnya berapa kali? 13 kali. 6 hari mereka mengelilingi kota tersebut. 1 hari 1 kali. Dan mereka mengelilingi dengan tiupan sangkakala, ya kan? Tut 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 sampai ke 6 kali. Tetapi pada hari yang ke-7 itu ada 7 kali. Totalnya ada 13 kali mereka mengelilingi kota tersebut. Ya, mereka diam di situ. Berbicara tentang apa? Ada ketekunan di dalamnya untuk setiap kita. Ada ketekunan. Mungkin kita menghadapi masalah belum selesai. Tekunlah, percaya, berdoa, berdoa, berdoa. Sampai kau melihat mujizat Tuhan nyata atas kehidupanmu. Mungkin kau bekerja, tekunlah, kerjakanlah menjadi bagianmu. Promosi itu bagian Tuhan ketika engkau tekun mengerjakannya. Untuk setiap kita, tekunlah, lakukan. Saya percaya ketika engkau tekun melakukan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kita hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti mengangkat setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya, ketika kita tekun melakukannya. Maka di ayat 20 dikatakan di situ, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Kemenangan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Mungkin secara manusia tidak masuk akal dikelilingi kota tersebut, tidak menggunakan senjata, bom meriam, ya. Tapi Tuhan perintahkan keliling aja kota tersebut. Bangsa Israel mempunyai iman, percaya Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib. Mereka taat akan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tekun melakukan itu terus menerus sampai waktunya Tuhan yang bertindak. Makanya 2 Tawarik 15 ayat 7 dikatakan di sini, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Untuk setiap kita. Mungkin ada yang lemah saat ini, punya masalah, waduh kok ikut Tuhan begini ya, kok masalah saya tidak selesai-selesai ya, sakit saya tidak disembuh-sembuhkan ya. Saya katakan terus kejar Tuhan, masuk di dalam hadiratnya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupanmu. Jangan kau mundur. Jangan kau jauh meninggalkan ibadah, meninggalkan jam doa, meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Maka Tuhan tidak bisa bekerja. Timbul apa jadinya? Sakit, kepahitan jadinya. Tetapi kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjamah hidupmu. Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Ada upah bagi usaha untuk setiap kita. Pernah Bapak Ibu lihat kura-kura jalan mundur? Ada? Tidak ada, pasti dia akan maju sampai ke garis finishnya. Tidak ada kura-kura jalannya mundur, ada? Tidak ada ya, maka dia akan berjuang sampai dengan tujuan kita. Apalagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan ciptakan kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita mempunyai kuasa, sebab di dalam nama Yesus ada otoritas, ada kuasa Tuhan untuk setiap kita. Makanya pakai kuasa tersebut untuk melakukan perkara-perkara ajaib di hadapan Tuhan. Tembok Yeriko tinggi 14 meter, tebal 4 meter dapat diruntuhkan. Setinggi, setebal apapun masalahmu, masalah yang kita hadapi juga. Saya juga masih, sebagai manusia masih, saya masih manusia ya, pendeta juga masih, pasti ada masalah untuk setiap kita. Tapi berbeda-beda. Kita percaya ada Tuhan Yesus yang berkuasa, mampu dan sanggup meruntuhkan setiap masalah apa yang kita hadapi. Asal kita apa? Percaya. Dia sanggup menyelesaikan setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu percaya atas setiap firman Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang sok tahu. Saya punya cerita, ada seorang wartawan ketika dia ingin meliput dalam satu kejadian
kecelakaan di depan sana, sehingganya banyak orang kerumunan di situ. Dia bagaimana caranya saya kerumunan di situ? Terus dia dengan akal, dia bilang, bapaknya datang, awas, bapaknya datang. Orang pada kerumunan tersebut, masyarakat tersebut minggir. Karena apa? Bapaknya datang. Ketika pas orang minggir di situ, terus dilihat ternyata yang tertabrak itu anak monyet, Bapak Ibu. Nah, ya, untuk setiap kita, jangan sok tahu, belajarlah firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang memberikan kekuatan untuk setiap kita. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa untuk setiap kita. Kita firman Tuhan itu menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Saya ingin memberikan satu kesaksian di mana kami melayani juga seorang ibu. Si ibu ini ditabrak motor, karena terus tabrak motor, tabrak lari. Orangnya itu lari sekitar 5-6 bulan, dia pincang kakinya, berjalan menggunakan tongkat. Nah, ini saya bawa Bapak Ibu, ini mujizat Tuhan. Ini saya bawa, saya izin minta sama ibunya. Saya percaya tongkat kesembuhan terjadi demi terjadi juga untuk jemaat Betani Yestoya Malang. Ya, ibu ini ketabrak motor, kakinya sakit, dia sampai nggak bisa jalan. Jalannya apa? Bengkok gini Bapak Ibu, terus jinjit di sininya pergelangan, lutut sama pinggul paha sakit juga. Puji Tuhan, saya ada Bu Umi juga saksi, ada Bu Evi juga doa di situ. Kita berdoa bersama-sama untuk Ibu Hana ini. Tuhan bekerja yang menjamah, yang menyembuhkan. Sama-sama kita akan saksikan video ini. Minta tolong multimedia, silakan. Sembuhkan. Coba dari awal, bisa tolong tampilkan dari awal. Nah, ini dari awal, silakan. Sembuhkan. Ini pada waktu Rabu 26 Juni 2024 kita layani ke rumahnya, karena ini juga permintaan dari pihak keluarga untuk kita mendoakan. Saya ke rumahnya untuk mendoakan. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu terjadi, kuasa-Mu kesembuhan terjadi. Bagi Tuhan bisa berjalan dengan baik, dengan sedikit demi sedikit dia berjalannya karena kakinya yang bengkak gitu. Disediakan bagiku, kaki bengkak, lutut juga sakit, pangkal paha juga sakit. Kita sebelum kesini, apa yang Ibu rasakan sebelum didoakan? Itu kan bengkong. Ya. Ininya kan nggak bisa, maksudnya jalannya nggak bisa. Napak ke bawah kakinya, napak ke bawah seperti apa? Diangkat tumitnya aja gitu ya. Iya begini. Ini dilurusnya nggak bisa. Sekarang bisa ya. Sekarang bisa, tuh langsung bisa berdiri. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini tadinya kan besar begini. Tadi begitu kan, napak kakinya nggak bisa ke bawah. Nggak bisa tadi. Nah, sekarang coba Ibu jalan sekarang lagi, langkah dengan iman dalam nama Yesus. Ini sudah kenapa ini? Ya, puji Tuhan. Pinggulnya sakit nggak? Enggak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tadinya sakit ya Bu ya, pas pinggulnya itu ya. Terus di pahanya juga sakit tadi. Sekarang enggak sakit. Ya, sekarang jalan. Ayo Ibu jalan. Jalan lagi Ibu. Kakinya diluruskan, telapak kakinya diluruskan. Ya, dalam nama Yesus. 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 Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku.
Ku diangkat dan dipuji. Ya, puji itu kami layani pada waktu itu. Coba kita akan lihat untuk kunjungan kami yang Selasa 9 Juli 2024. Itu ada perkembangan, puji Tuhan. Dia jalannya sudah bisa cepat. Silakan, bisa tolong tampilkan multimedia. Dalam nama Yesus, Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah turut bekerja, mustahil tiada yang sukar. Dalam nama Yesus ada Yesus, mujizat dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Jalannya sudah cepat ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ya, dalam nama Yesus tuh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus tuh, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus baik, 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 dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Coba Ibu jongkok lagi kata tadi Bu, apa namanya, tangan sampai ke bawah coba, tangannya kita ke bawah. Oh puji Tuhan, puji Tuhan, dalam nama Yesus. Bangun langsung bisa diri. Oh ya, puji Tuhan, Yesus baik. Puji Tuhan, sama-sama kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya mujizat itu masih terjadi bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Saya undang untuk pemusik, untuk WL bisa naik ke atas. Kita percaya mujizat itu masih ada untuk bagi setiap kita. Siang hari ini, pergumulan, permasalahan apa engkau hadapi, datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia. Bahwa Dia Allah yang sanggup, Allah yang mampu menolong setiap kita.